Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Sekalipun ada persoalan, ada masalah, tetap Tuhan setia memberikan pertolongannya kepada kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang maha baik, yang selalu beserta dengan kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal yang ketiga, ayat 3-4. Tertulis demikian. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Saudara yang dikasih Tuhan, seorang bapak memikul barang dengan kayu pikulan di bahunya, berjalan menuju ke pasar yang menjadi tujuannya. Sebuah mobil pick-up lewat dan sang sopir menawarkan bapak itu untuk naik ke mobilnya di bagian belakang. Bapak itu menerima tawaran tersebut dan sangat berterima kasih. Tapi ada yang aneh. Sepanjang perjalanan, bapak itu tidak menaruh pikulannya di lantai mobil, tapi tetap memikulnya sambil berdiri. Betapa bodohnya kita kalau kita sudah percaya pada Kristus, tapi masih memikul hukum Taurat dalam perjalanan kehidupan kita. Dan betapa lebih bodohnya lagi kalau kita sudah percaya pada Kristus, dan kemudian memilih untuk meninggalkan Kristus, lalu memilih untuk hidup di bawah hukum Taurat. Dalam Galatia 3:3-4 ini dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ada satu masalah serius di antara jemaat di Galatia. Mereka dipengaruhi oleh para pengajar lain yang menekankan bahwa untuk diselamatkan harus melakukan hukum Taurat. Hal ini yang menjadi dasar dari teguran yang dituliskan dalam surat ini. Jemaat Galatia yang sudah percaya diingatkan kembali, ditegur dengan begitu tegas karena sikap mereka yang kembali lagi kepada hukum Taurat sekalipun mereka sudah beriman pada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan mereka. Mereka sudah memulai hidup dalam Roh Kudus. Tapi kemudian mulai lagi menghambakan diri mereka kepada kekuatan dan usaha sendiri. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena hukum Taurat, saudara. Dan bukan karena usaha kita. Tentu saja karunia Tuhan, anugerah Tuhan membuat kita hidup berpadanan dengan panggilannya, hidup dalam kebenarannya. Tapi di sini saudara, teguran kepada jemaat Galatia menekankan bahwa mengapa mereka sebodoh itu. Mereka sudah percaya pada Kristus tapi kembali lagi ingin melakukan segala tuntutan hukum Taurat yang sebenarnya sudah gagal dipenuhi oleh bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus. Tuhan Yesus telah menyelamatkan saudara dan saya. Jangan kita kembali lagi terjebak pada pemikiran bahwa kita harus menambah dan mengusahakan usaha tertentu seperti melakukan segala tuntutan hukum Taurat atau melakukan ritual tertentu, aturan-aturan gerejawi atau aturan-aturan yang kelihatannya rohani tapi yang sebenarnya
tidak hakiki dalam keselamatan kita, atau bahkan membuat kita melenceng dari iman yang benar kepada Tuhan. Mari jangan sia-siakan semua pengalaman iman kita, semua penderitaan, semua pikul salib yang sudah kita kerjakan di dalam Kristus. Jangan kita sia-siakan dengan kembali kepada segala tuntutan hukum Taurat ataupun hal-hal lain yang di luar Kristus yang ingin kita anut atau kita tanggung atau kita penuhi dalam kehidupan kita. Saudara dan saya bukanlah orang-orang yang bodoh, tapi kita adalah orang-orang yang pintar, yang penuh hikmat oleh karena Tuhan dan karena Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengerti dan mengenal akan Tuhan Yesus dan sungguh mengenal akan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita. Mari tetap hidup dalam iman kepada Tuhan dan terus berfokus kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita kepada kesempurnaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa oleh karena firman-Mu yang kembali mengingatkan dan menegur kami untuk kami tetap setia di dalam Engkau, tetap di dalam kasih karunia-Mu, tetap setia beriman kepadamu Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan pengajaran-pengajaran yang hendak membuat kami melenceng dari iman yang sungguh dan iman yang sejati kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan serta mempermuliakan nama Tuhan. Kami membawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk jawaban doa. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.